Bab 1. Siapa yang berani menyentuh adikku? Kota Qing, keluarga Ye, kuil leluhur. Para leluhur sedang menonton. Ye Xuan tidak memiliki bakat, tidak memiliki kebajikan. Mulai saat ini, Ye Xuan akan digulingkan, dan Ye Lang akan menggantikannya sebagai pewaris jelas. Seorang lelaki tua berjubah hitam berkata. Tidak jauh di belakang lelaki tua itu, berdiri seorang remaja dengan sedikit senyum menggantung di mulutnya. Dia adalah Ye Lang. Orang-orang di kedua sisi adalah para tetua dari YS Manor. Mengapa? Saat itu, suara malu-malu muncul tiba-tiba di kuil leluhur. Mengikuti suara itu, semua orang melihat seorang gadis kecil berdiri di pintu. Gadis kecil ini berusia sekitar 12 atau 13 tahun, kedua tangannya yang kecil mengepal di sudut rok, wajahnya sedikit pucat dan tidak sehat. Dia tampak agak rapuh dan ada sedikit kegugupan di matanya. Gadis kecil bernama Ye Ling ini adalah saudara perempuan Ye Xuan sendiri. Dia mendengar keluarga akan menggulingkan Ye Xuan, jadi dia bergegas ke sini terlepas dari penyakitnya. Pria tua berjubah hitam mengerutkan kening. Ye Ling, apa yang kamu lakukan? Gadis kecil bernama Ye Ling memberi sedikit hormat kepada semua orang di kuil leluhur dan berkata dengan takut-takut, Penatua yang hebat, saudaraku Ye Xuan adalah pewaris yang jelas, mengapa kamu ingin menggulingkannya? Penatua agung itu melirik Ye Ling dengan dingin. Ini acara keluarga. Mengapa Anda mengganggu? Pergi. Ye Ling jelas sedikit ketakutan. Dia tidak berani melihat langsung ke tetua yang agung, tetapi dia tidak pergi. Dia mengambil keberanian untuk berjalan ke kuil leluhur. Sekali lagi dia memberi sedikit hormat kepada para tetua di kedua sisi. Tetua, saudaraku sekarang bersaing dengan keluarga Li untuk mendapatkan hak penambangan di Nanshan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga, dan kesejahteraannya tidak diketahui. Namun, keluarga telah menggulingkan gelar pewaris jelasnya saat ini. Ini benar-benar tidak adil. Beraninya kamu? Penatua agung tiba-tiba menjadi marah dan berkata, apakah kita menggulingkannya atau tidak? Itu bukan tempatmu untuk berkomentar, Dara. Seseorang datang, seret dia pergi. Pada titik ini, pewaris yang baru tiba-tiba tersenyum dan berkata, dia harus dihukum dengan cambuk 30 kali sebagai peringatan kepada orang lain. Penatua agung berkata dengan dingin, kalau begitu berikan dia 30 cambukan. Segera, dua penjaga di YS Manor bergegas masuk. Ye Ling memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan marah, ini tidak adil, saudaraku telah melalui begitu banyak cobaan untuk keluarga selama bertahun-tahun. Bahkan pada saat ini, dia berjuang mati-matian untuk keluarga. Tapi keluarga itu sangat tidak adil padanya. Salah satu penjaga melirik pewaris baru Ye Lang, dan dia tahu bahwa kesempatannya ada di sini. Penjaga itu tersenyum dingin. Warisan anak Ye Lang dari pewaris jelas disambut oleh masyarakat umum. Dengan ini, dia mengangkat tangannya dan menampar wajah Ye Ling. Pak! Terdengar suara tamparan yang jelas, dan pipi kanan Ye Ling langsung menjadi merah dan bengkak. Tapi dia tidak menangis, dia hanya menutupi pipinya dengan erat. Ye Lang melihat penjaga itu. Dia tersenyum dan bertanya, siapa namamu? Penjaga itu segera memberi hormat. Saya Hang Mu. Salam, pewaris jelas. Ye Lang mengangguk, kamu sangat baik. Ketika saya menjadi pewaris jelas, saya akan membutuhkan 10 pengawal dan Anda akan menjadi salah satunya. Mendengar ini, Hang Mu sangat gembira dan dia segera memberi hormat yang mendalam. Aku akan melakukan apapun untukmu dan aku bersedia mengambil risiko bahaya apapun untuk melakukan tugasku untukmu, pewaris jelas. Ye Lang sedikit mengangguk. Bawa dia pergi. Orang ini mengganggu kuil leluhur. Jangan lunak, apakah kamu mengerti? Hang Mu menatap Ye Lang dan melihat niat membunuh di mata Ye Lang dan mengerti. Dia langsung menjambak rambut Ye Ling dan menyeretnya keluar. Pada saat ini, Hang Mu tiba-tiba berhenti ketika dia melihat sesuatu. Di kuil leluhur, orang-orang menoleh satu demi satu untuk melihat keluar. Tidak jauh dari kuil, seorang remaja sedang berjalan ke kuil leluhur. Dia mengenakan jubah panjang ketat yang compang-camping dan ada darah di mana-mana.
Orang yang datang adalah Yeshuan yang bergegas kembali dari Nanshan. Melihat Yeshuan, senyum dingin muncul di sudut mulut Yelang. Di kuil leluhur, semua tetua mengerutkan kening. Mata tetua agung itu sedikit menyipit dan wajahnya yang suram tampak mengerikan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, ketika Yeshuan melihat Yeling yang diseret oleh Zhang Emyu di tangan, wajahnya langsung menjadi ganas. Siapa yang berani sepertimu untuk menyentuh adikku? Ketika Zhang Emyu melihat Yeshuan, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menatap Yelang dan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Yeshuan tiba-tiba melompat di depannya seperti harimau. Sebelum Zhang Emyu bisa bereaksi, Yeshuan meninju wajahnya. Bang! Kepala Zhang Emyu merasa pusing, seluruh tubuhnya terhuyung-huyung dan jatuh. Tapi Ye tidak berhenti, dia sekali lagi bergegas menuju Zhang Emyu. Pada saat ini, Yelang yang berada di dalam kuil leluhur tiba-tiba berteriak marah, Yeshuan, dia adalah laki-lakiku, kamu berani. Yeshuan tiba-tiba menginjak dada Zhang Emyu. Engah! Zhang Emyu segera memuntahkan seteguk darah. Melihat adegan ini, wajah Yelang menjadi sangat jelek. Tapi Yeshuan hanya menatapnya dan berkata dengan keras, priamu. Dengan ini, dia membanting kakinya ke wajah Zhang Emyu. Seluruh wajah Zhang Emyu rusak parah, dan dia terus-menerus merengek, pewaris jelas, selamatkan, selamatkan aku. Yeshuan mengabaikan Zhang Emyu yang mengerang minta tolong dan pergi ke Yeling. Melihat penampilan Yeling, Yeshuan tiba-tiba merasa seolah ada pisau yang menusuk jantungnya. Dia mengepalkan tangannya dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Ketika Yeling melihat Yeshuan, air mata di matanya mengalir tiba-tiba. Saudaraku, itu sakit, sakit. Mendengarnya, Yeshuan tampak ganas. Saat berikutnya, dia bergegas ke depan Zhang Emyu dan kemudian menginjak kepalanya dengan marah. Bang! Kepala Zhang Emyu membentur tangga batu dan langsung meledak, darahnya berceceran. Melihat adegan ini, semua orang di tempat itu tercengang. Namun, Yeshuan tidak berhenti, dia tiba-tiba menatap Yelang dengan keras. Kakakku adalah seseorang yang bisa kamu sentuh? Persetan dengan leluhurmu. Mengatakan ini, dia bergegas menuju Yelang. Di dalam kuil leluhur, wajah tetua agung berubah. Beraninya kamu. Setelah dia selesai, dia menginjak tanah dengan ujung jari kakinya, seluruh tubuhnya langsung meluncur ke arah Yeshuan, lalu dia mengirim tamparan ke arah Yeshuan. Angin telapak tangannya kuat, cepat, dan ganas. Sudut mulut Yeshuan menunjukkan sedikit keganasan. Tangan kanannya mengepal, dan dalam sepersekian detik, lengan kanannya robek, saat berikutnya, dia meninju tinju tetua agung itu. Pom! Tinju hancur bersama, ledakan tiba-tiba terdengar. Yeshuan mundur ke pintu dan tetua agung juga mundur beberapa langkah. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Di Qingzhou, prajurit dibagi menjadi beberapa tingkatan alam. Peringkat pertama adalah ranah latihan fisik, yang kedua adalah ranah peningkatan kekuatan, yang ketiga adalah ranah penguat kekuatan internal, yang keempat adalah ranah pemurnian internal dan eksternal, yang kelima adalah ranah perjuangan diri, yang keenam adalah variasi Qi. Ranah, dan kemudian di atas itu adalah ranah pemanfaatan Qi. Penatua besar berada di ranah pemanfaatan Qi yang sebenarnya. Sementara Yeshuan baru saja berada di ranah perjuangan diri kelima, dengan jarak 2 ranah dari tetua besar. Namun, Yeshuan hanya sedikit lebih lemah. Penatua agung juga ketakutan. Dia tahu bahwa Yeshuan sangat berbakat dan dia adalah pewaris yang terlatih dengan baik dari YS Manor, dan dia telah berjuang untuk keluarga Ye sepanjang tahun. Namun, dia tidak berpikir bahwa kapasitas bertarung Yeshuan begitu kuat. Sayapnya keras. Memikirkan hal ini,
niat membunuh jauh di dalam matanya bahkan lebih intens. Penatua Agung menatap tajam ke arah Yeshuan. Yeshuan, beraninya kamu menyerang pewaris jelas di depan umum. Alis Yeshuan sedikit berkerut, pewaris jelas. Penatua Agung itu mencibir, Yeshuan, aku lupa memberitahumu. Gelar pewaris Anda yang jelas telah digulingkan. Mulai sekarang, Yelang adalah pewaris keluarga Ye. Mata Yeshuan menyipit. Saya telah digulingkan dari gelar pewaris jelas. Penatua Agung berkata dengan dingin, ini adalah keputusan bulat para tetua kami. Yeshuan tersenyum dan berkata dengan keras, aku mengerahkan seluruh kekuatanku untuk bertarung di luar sana, sementara kamu menggulingkan gelar pewaris jelasku di sini. Penatua Agung itu mencibir. Dia menunjuk ke Yelang yang tidak jauh dan bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Tanpa menunggu jawaban Yeshuan, dia berkata lagi, Yelang adalah yang terpilih yang baru saja bangun. Yeshuan terkejut. Siapa yang terpilih? Yang disebut yang terpilih adalah yang dipilih oleh dewa. Di seluruh dunia King Chang, ada sekelompok orang seperti itu. Mereka mungkin polos dan biasa-biasa saja ketika mereka masih muda, tetapi suatu hari, mereka akan tiba-tiba bangun. Setelah kebangkitan, mereka seperti pria yang berubah. Tidak hanya kecepatan kultivasi mereka akan berlipat ganda, tetapi akan ada petualangan yang tak terhitung jumlahnya, mereka seperti favorit surgawi. Dunia King Chang dibagi menjadi 3 benua. Dia berada di benua King di mana ada ratusan negara besar dan kecil. Dia sekarang berada di negara Jiang. Selama beberapa dekade, ada kurang dari 10 yang terpilih di negara Jiang dan mereka semua menjadi raksasa di wilayah mereka setelahnya. Yeshuan perlahan mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia tahu bahwa keluarga Ye akan menyerahkannya. Tidak hanya menyerahkannya, tetapi mereka mungkin juga membunuhnya. Pada saat ini, Yelang tiba-tiba tersenyum, tetua, Yeshuan membunuh seorang pria di depan umum dan bertarung dengan tetua agung, menurut peraturan klan, bagaimana Anda harus menghadapinya? Di tempat kejadian, semua orang menatap Yelang, dan Yelang tersenyum dingin. Menurut peraturan klan, dia harus dicambuk sampai mati, bukan? Para tetua di tempat kejadian semua mengangguk untuk menyatakan persetujuan mereka. Yelang adalah yang terpilih dan juga cucu dari tetua agung. Mereka secara alami tidak akan menyinggung Yelang dan tetua agung saat ini. Penatua agung itu menatap Yeshuan dengan dingin. Seseorang datang. Dalam waktu singkat, muncul lusinan penjaga YS Manor di luar kuil leluhur. Pada saat ini, Yeshuan tiba-tiba berkata, di YS Manor, ada aturan untuk meyakinkan publik, pewaris jelas tidak boleh menolak tantangan apapun yang datang dari generasi muda keluarga Ye. Saat dia mengatakan ini, dia melihat langsung ke arah Yelang itu. Aku menantang kamu. Mata Yelang menyipit dan tersenyum. Tantangan? Ya, tetapi kita harus naik ke platform hidup dan mati. Apakah Anda berani? Platform hidup dan mati. Orang-orang di tempat kejadian meledak menjadi gempar. Dalam keluarga Ye, begitu orang-orang mereka memiliki kontradiksi yang tidak dapat didamaikan, mereka bisa pergi ke platform hidup dan mati. Begitu mereka berada di platform hidup dan mati, mereka bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup mereka. Yeshuan mencibir, ya, pergi ke platform hidup dan mati. Tapi Yelang menggelengkan kepalanya. Sebulan kemudian, Anda dan saya akan pergi ke platform hidup dan mati untuk menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Pada saat itu, Patriark baru saja keluar dari meditasinya yang terpencil. Anda dan saya bisa bertarung sampai mati, dia bisa menjadi saksi kami, jangan sampai mereka mengatakan bahwa kami menyabot Anda. Yeshuan memikirkannya dan berkata, oke. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil Yeling dan berjalan keluar dari kuil leluhur.
menyaksikan Yeshuan pergi bersama saudara perempuannya, tetua agung itu memandang Yelang. Dia telah bertarung dengan orang-orang sepanjang tahun di luar, jadi kapasitas bertarungnya sangat bagus. Apa kamu yakin? Senyum dingin muncul di sudut mulut Yelang, niat membunuh di matanya nyata. Saya baru saja bangun, jadi jiwa saya belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh manusia ini. Kalau tidak, mencubitnya mati akan sesederhana mencubit semut. Setelah sebulan, saya tidak akan memiliki lawan di kota King ini. Mendengar kata-kata ini, tetua agung itu sedikit mengangguk dan tersenyum, ini bagus. Setelah itu, dia melihat seorang penatua di sebelahnya dan berbisik, orang yang saya kirim ke Nanshan belum kembali, dan saya melihat bahwa wajah Yeshuan pucat yang agak tidak normal. Yeku, pergilah dan cari tahu apa yang terjadi pada Yeshuan di Nanshan. Penatua itu mengangguk dan berbalik. Memegang Yeling, Yeshuan kembali ke kamar di halamannya. Dia dengan lembut menempatkan Yeling di tempat tidur dan kemudian memijat pipi bengkak Yeling. Dia berkata dengan lembut, apakah itu menyakitkan? Yeling menyeka air mata di pipinya. Tidak, itu tidak sakit. Saudara, mengapa mereka menggulingkan gelar ahli waris Anda? Anda telah melemparkan hati dan jiwa Anda ke dalam keluarga, mengapa Yelang yang dipilih dan Anda digulingkan? Ini tidak adil. Yeshuan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut mengusap pipi merah dan bengkak Yeling. Tidak ada keadilan atau ketidakadilan. Kali ini, karena ketidakmampuanku, aku tidak bisa melindungimu dari pemukulan. Yeling menggelengkan kepalanya, dan air mata di matanya mengalir lagi. Tidak, akulah yang tidak berguna. Saya tidak bisa membantu saudara saya. Aku hanya memperlambatmu. Yeshuan tersenyum sedikit, lalu dengan lembut dia menggores hidung kecil Yeling. Bodoh, aku saudaramu, saudara laki-laki melindungi saudara perempuan, itu sangat dibenarkan, apakah kamu mengerti? Yeling bangkit dan mencium kening Yeshuan dengan lembut, dan dia berkata dengan serius, saudaraku, ketika aku sembuh, aku akan berkultivasi juga di masa depan dan aku akan melindungimu. Yeshuan tersenyum dan tersenyum. Dia dengan lembut mengusap kepala Yeling. Yah, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Istirahat dulu, sudah malam. Yeling mengangguk, aku ingin mendengarkan sebuah cerita. Yeshuan tersenyum dan berkata, dulu, ada gunung, di gunung ada kuil, di kuil ada. Yeling Bai memutar matanya ke arah Yeshuan. Saudaraku, Anda telah menceritakan kisah ini kepada saya selama bertahun-tahun. Namun, saya suka mendengarkan. Setelah setengah jam, Yeling tertidur di tempat tidur. Setelah Yeshuan menyelipkan Yeling, dia duduk di lantai di sebelahnya. Dia sedikit membuka jubahnya. Di perutnya, ada bekas luka panjang yang masih mengeluarkan darah. Untuk memenangkan tambang itu, dia bertengkar hebat dengan keluarga Li. Tapi kemudian di saat kecerobohan, dia diserang secara diam-diam oleh seorang pria misterius. Meskipun dia membunuh lawannya, pisau pihak lain juga dimasukkan ke dalam elisir field miliknya sehingga elisir field miliknya seharusnya dihancurkan. Lapangan elisirku hancur. Yeshuan perlahan menutup matanya. Ini berarti bahwa dia hanya bisa mengolah tubuh manusianya, dan dia tidak akan pernah bisa mencapai tahap ke-6, berbagai ranah Qi, untuk memperbaiki Qi-nya. Tidak dapat berkultivasi hanyalah masalah sekunder. Yeshuan melirik Yeling di tempat tidur, wajahnya masih pucat. Dia ditutupi dengan 3 selimut. Meski begitu, dia masih merasa sangat kedinginan. Demam tifoid. Yeling telah diserang oleh hawa dingin ketika dia masih muda sehingga tubuhnya lemah sepanjang tahun. Jika bukan karena fakta bahwa dia berusaha sangat keras untuk menjadi pewaris jelas dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada keluarga Ye sehingga mereka memberinya diet herbal dan pil dan setiap bulan,
dia akan lama pergi. Tangan kanan Yeshuan perlahan mencengkeram erat. Sekarang aku bukan lagi pewaris, apakah keluarga Ye masih akan menyediakan ramuan dan pil dan untuk Ye Ling setiap bulan? Apalagi, ada tanda penyakit Ye Ling semakin parah. Jika saya ingin menyembuhkannya, satu-satunya cara adalah pergi ke perguruan tinggi Cangwu di ibu kota negara Jiang, karena dokter terbaik negara Jiang ada di sana. Jika saya ingin pergi ke Cangwu College, saya harus mencapai ranah pemanfaatan Qi sebelum usia 18 tahun. Awalnya saya punya kesempatan karena saya masih punya waktu 6 bulan sebelum saya menginjak usia 19 tahun. Namun, sekarang setelah Elixir Field saya rusak, hampir tidak mungkin bagi saya untuk mencapai ranah pemanfaatan Qi. Memikirkan hal ini, Yeshuan berbalik untuk melihat Ye Ling, yang telah jatuh ke dalam mimpi dalam tidurnya. Tidak peduli apa yang diperlukan, saudara harus menyembuhkanmu. Setelah beberapa saat, dia sepertinya memikirkan sesuatu sehingga dia mengeluarkan cincin hitam dari tangannya. Cincin ini ditinggalkan oleh ibunya. Kesan pria itu terhadap wanita itu tidak jelas karena dia pergi ketika dia berumur 10 tahun. Saat itu, di pintu belakang YS Manor, wanita itu memeluknya erat-erat dan air matanya terus mengalir. Tidak jauh di belakang wanita itu, berdiri seorang pria paruh baya mengenakan jubah hitam. Sebenarnya pria itu tidak berdiri, dia melayang. Dalam kesannya, pria itu hanya mengatakan satu kalimat, "Nona, jika Anda tidak pergi dan Patriark mengetahui keberadaan Childe, Patriark akan marah." Ini dapat menyebabkan malapetaka di dunia ini sehingga bahkan Childe hampir tidak bisa hidup. Mendengar kata-kata pria itu, wanita itu dengan lembut mendorongnya menjauh, dan kemudian diam-diam meletakkan cincin itu ke dalam pelukannya. "Xuan Er, jaga Ling Er, jaga dirimu, jangan membenci ibumu." Setelah mengatakan ini, wanita itu berbalik dan pergi dengan pria berjubah hitam. Dia tinggal sebentar, lalu mengejar mereka seperti orang gila. Namun sayang, dia tidak mengejar, karena pria berjubah hitam dan wanita itu terbang. Dalam hal ini, dia terus mengejar dan mengejar sampai dia tidak bisa mengejar lagi. Tapi wanita itu tidak menoleh ke belakang, dia menghilang di ujung langit seperti pria berjubah hitam itu. Setelah beberapa saat, Yeshuan menarik kembali pikirannya. Dia memegang erat cincin itu di tangan kanannya. Dia memiliki luka di tangan kanannya sehingga pada saat ini, lukanya terbuka dan setetes darah tiba-tiba menetes di cincin hitam itu. Cincin di tangannya tiba-tiba bergetar, Yeshuan terkejut. Dia dengan cepat melihat cincin di tangannya. Pada saat dia menundukkan kepalanya, cincin itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan jatuh ke alisnya. Seketika, Yeshuan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di sepotong langit berbintang yang tak berujung. Tidak jauh darinya, ada menara hitam tinggi yang tergantung. Menara tinggi memiliki 12 lapisan, dan itu hanya tergantung di sana. Menara tinggi dikunci oleh 4 rantai hitam besar setebal pilar, dan di puncak menara itu, ada 3 pedang yang dimasukkan. Seluruh menara gelap dan suram. Yeshuan menekan keterkejutan di hatinya. Dia melihat bagian atas pintu masuk lapisan pertama. Ada 2 karakter besar berwarna merah darah, dunia penjara. Di kedua sisi pintu, ada 2 garis karakter berwarna merah darah, seperti bait. Di sebelah kiri, memenjarakan langit, memenjarakan bumi, memenjarakan para dewa dan iblis di seluruh surga. Di sebelah kanan, melarang tahu, melarang nasib, melarang yang abadi dan manusia di seluruh dunia.